Balik lagi kita di podcast bareng Bang Dil. Oke. Kita ngomongin yang kemarin baru aja senang-senang dapat emas. Iya, yang Ya. habis juara ya. Habis juara. Yang nggak ada lawannya itu Nggak ya. ada lawannya. Dapat 1 M. 1 M bareng-bareng atau 1 M? Nah, itu gimana satu tuh medali? ya? Nah, kalau 1 M bareng-bareng sih tipis ya. Tipis ya. Pasti 1 medali lah. Oh, itu. Dan yang lain iri kan. Iya, iya juga sih, tapi Iya. gede juga ya. Berapa M berarti kalau Nah, misalkan iya satu? makanya. Masa iya gede gitu. Tapi kemarin Bang Dil katanya ngomong sempat ketipu katanya sama kosektor. Kenapa tuh ketipu? Asli, gue pas pertama-tama kan dia lawan apa? Myanmar ya, lawan Myanmar. Lawan Myanmar udah. Nggak dihitung lah, Nggak dihitung. karena emang kalah terus Myanmar. Iya. Nah, pas lawan Vietnam kalah, anjir gue bilang, kok bisa lawan Vietnam kalah? Padahal Vietnam kan kalah lawan Malaysia ya. Betul, betul. Mas gue, waduh bahaya juga nih kalau main kayak gini. Terus ditambah lawan Malaysia juga Iya. cuma menang 2-1. Iya kan. Gue, makanya tuh pas sempet gue bikin konten, Cal, itu udah orang-orang kebanyakan pesimis pas Pesimis ya. laga penentu lawan Thailand. Tapi pas kita ngobrol juga kan, Iya. pas kita sempat ngobrol nih sama Bang Dil sebelum laga lawan Thailand. Dil, gimana Dil? Aduh, ini imbang aja udah bagus banget ini, imbang. Iya Terus nggak? kita juga masih bingung soal head to head Head to atau head enggak. sama si Gol, iya kan? Head to head sama si Gol. Taunya kita ketipu semua. Iya. Mainnya bagus banget ya Bang Dil ya. Heeh. Gila Gila, mainnya. gila itu lawan Thailand tuh sampai menurut gua Thailand bener-bener nggak berkutik sih karena Betul, defense betul. kita kuat banget. Betul. Dan menurut gua ini lebih bagus dari final AFF tahun lalu. Ini kit defense-nya kuat banget Bang Dil. Parah, parah. Anak-anak itu menurut gua individual defense-nya tuh keren banget. Lu lihat Brian matiin Iya, iya. Osaman Musa, iya kan? Terus Dewa Rizky, Romi Humandri. Tapi emang semua pemain di final itu gila sih. Betul. Ini Wah. semua pemain, semua lini itu gila banget karena mereka bersedia untuk jatuh-jatuh, Iya, ngepel-ngepel lantai, jatuh bangun. sliding yang menurut gua slidingnya tuh kualitas sih, Bang Dil. Maksud gua ada salah satu sliding yang emang nih kalau misalnya meleset dikit aja itu dia bisa kena kartu merah. Iya, iya. Tapi akhirnya kena bola. Yang mana tuh? Yang aduh, gua lupa ya. Romi apa siapa ya? Dia langsung Oh iya iya iya. ngerenjang bola itu. Iya, Itu iya, kalau misalnya tipis dikit itu bisa ya, karena kakinya agak ngangkat dikit. iya, dan kita sangat-sangat surprise lawan Thailand tuh jago banget. Terus kita kan bingung nih mau head to head tapi selisih gol. Kalau selisih gol kan di atas 4-0. Taunya ini udah menang head to head, menang Menang selisih gol gol juga. juga. Waduh, itu sempurna banget itu buat Parah anak-anak menurut gua, dan gua appreciate banget buat para pemain Gila. dan kosektor Ah. dan tim kepelatihan, dan menurut gua itu salah satu pertandingan terbaik timnas futsal yang gua Iya. tonton. Mhm. Bener nggak? Benar. Kalau menurut lu apa yang bisa bikin timnas ini kuat dan timnas Thailand bisa kalah gede gitu, Cal? Itu banyak banget, Bang. Banyak Lil. faktor. Iya, proses panjang lah. Tapi ini kita breakdown dulu nih, SEA Games, ya kan. Ini selain timnas futsal putra, ada putri juga, Bang Dil. Putri. Ngalahin Thailand juga, Bang Dil. Nah. Yoi, ngalahin Thailand di adu penalti semifinal. Berarti di SEA Games ini putri ngalahin Thailand. Ngalahin Thailand. Dan menurut dan ini ada ininya juga apa? Data juga. Kita juara umum di futsal. Oh. Yoi, karena kan putra emas, Iya. putri perak. Iya. Sedangkan Vietnam emas cuma di putri doang. Iya, benar, Iya kan? benar. Di putra nggak dapat Dia nggak dapat medali. Nggak dapat medali. Iya, Nggak dapat medali. Malaysia Dan- yang dapat ya? Malaysia yang dapat. Kita juara umum nih. Terus kita juga back to back ngalahin Thailand, Bang Dil. Ah. Iya nggak? Dengan skor Dengan skor di final tahun lalu AFF 2024 5-1. Di Kemarin- sekarang SEA Games 6-1. Gile. Ini dan ada apa ini, Bang Dil ya? Ada scene menarik di tribun. Apa tuh? Penontonnya ulang lagi, Bang Dil. Ulang. Sebelum full time. Waduh, ya iyalah skornya gede, terusnya dilihat juga ngegolinnya susah ya kan? Iya bener sih. Kata penonton Sumpah. harapan tipis nih. Iya, harapan tim sih, mending gua pulang dah gua. Karena emang kelihatan kita solid banget, Bang Iya, Dil ya. mendominasi ya. Mendominasi banget. Terus timnas putri juga dilatih sama Coach Luis Estrella yang juga ambasador Imane. Yo, Coach Luis ini Dia meningkat asal banget. mana? Dia asal mana tuh? Hah? Asal mana? Portugal. Dia dapat perak. Sebelumnya kita di era Coach almarhum ya, Andre Pisesa Andre di Pisesa. Malaysia kita dapat perunggu. Ini peningkatan banget lah. Karena emang kalau putri itu Thailand sama Vietnam susah cara Iya, ngalahinnya ya. iya, Nah, sumpah, makanya ini sumpah. gila sih. bisa Ini ngalahin Thailand yang kemarin masuk final Piala Asia, Bang Dil. Asli. Dan kemarin dia ikut Piala Dunia. Makanya. Iya, Vietnam juga ikut ya, enggak ya? Vietnam malah nggak ikut Piala Udah Dunia. gitu
pemain Indonesia nih banyak kan pemain muda juga kan. Betul. Nah, ini regenerasi jalan Bang Dil. Jalan. Dan ya meskipun memang ada beberapa pemain senior yang emang masih jadi tumpuan Iya. kayak Novita sama Fitri. Tapi kayak emang kalau setiap tim Cal itu emang wajib pemain senior Wajib, ya? karena dia yang bisa atur ritme permainan. Iya, benar. Punya kuncennya ya. Iyalah, emang harus lah. Punya kuncinya. Kadang kalau pemain muda tuh kalau udah menang tuh kayak tergesa-gesa, Ya, betul. mainnya maunya cepet Betul, terus. Nah, itulah apa sih fungsi pemain Fungsi senior pemain ya salah senior. satunya meredam Iya. emosi-emosi para Dan emang pemain muda. Novita sama Fitri ini kita udah lihat dia tuh hampir berapa ya? 18 tahun ada di timnas futsal Bang Dil. Nah, terus gue lihat juga Bayangin dia aja. udah ngelewatin berapa SEA Games ya? Udah ngelewatin berapa SEA Games? 2010, 2011, 2013, 2017, 2021. Itu semua, maksudnya mereka tuh udah ngelewatin semua proses dan sampai saat ini performa mereka masih bagus. Iya, Itu iya. yang gue salut gitu. Jaga kondisinya bagus. Jaga ya. kondisi, jaga performa itu bagus. Apalagi kan Novita, kapten timnas kan, itu udah nikah. Iya, udah punya anak juga udah punya kan. anak kan sama Bang Ale kan. Bang Ale. Nah, itu tapi dia masih bisa jaga kondisi. Iya, Itu iya. menurut gua salut banget dengan kondisi seperti itu. Bahkan Gitu dulu aja. kalau nggak salah dia masih hamil ya, terus dia main ya? Atau abis baru lahiran banget dia main ya? Enggak, pokoknya kebetulan banget. Waktu setahu gue ya, waktu dia lagi hamil itu belum ada event timnas. iya. Jadi aman dan pas banget tuh setelahnya baru ada tuh. Terus ini proses panjang banget Bang Dil. Jatuh bangun banget. Kalau bisa kita runut dari belakang itu emang Dari mulai siapa? zamannya tuh kalau dari mulai siapa ya? Zamannya tuh zaman coach Vic Herman, Vic Herman. yang dari Belanda tuh. Itu dia baru mulai 2017. Gue masih ingat 2017 bulan Februari. Oman tuh waktu kalau nggak salah. Oman ya benar. Itu Oman warga asli sini ya. Jatuh bangun tuh pas zaman Vic Herman karena menurut gua Vic Herman itu yang meregenerasi. Iya. Salah satunya yang membangun fondasi dan regenerasi dari pemain. Iya. Iya kan? Karena waktu itu setelah dia masuk itu bulan Juni itu ada AFC U20 Bang Dil 2017 yang zamannya Rio. Iya. Di asistenin sama Yola juga. Coach Yori. Yola. Yori. Beda itu dari Jakarta Barat. Iya, Kalau iya. ini dari Eropa Iya, Barat. iya. Jadi Tanah Abang itu. Tanah Abang. Nah, kalau waktu itu sama Coach Vic Herman ya, itu fondasinya ada tuh. Jadi ada Runtu Boy, ada Samuel Iya, Eko, itu. ya kan? Dan itu pemain-pemain yang sekarang jadi tumpuan itu bermulanya dari 2017 itu. Golden era tuh. Golden era banget benar 2017 itu kan. Terus ada Runtu Boy, ada Vic Herman, ada Bagir. Bagir gue masih ingat banget setahun sebelum masuk timnas dia masih tarkam di Lombok. Iya, kan? emang dia nggak dari liga, Kan dia nggak dari liga. Dari U20, Dari U20. ya. Jadi Iya. Bagir itu salah satu yang istimewa. Karena dia nggak main di liga dulu. Iya, nggak langsung Tapi main. dia main di turnamen, terus turnamen 20 waktu itu. Dan langsung kepilih. Dan langsung kepilih sama Coach Yori waktu itu, kamu langsung TC di Jogja. Udah gitu dari U20 ke seniornya cepet banget. Iya, benar. Gue masih inget banget Bang Dil. Dia kalau dulu tarkam liga dia bawa anduk. Anduk. Nah, itu kata orang-orang anduknya bertua. Itulah. Itu anduknya bertua tuh. Nah, terus tapi sempat jatuh juga Bang Dil. Iya kan 2017 itu kan misalnya U17 itu U20 itu kan regenerasi baru kan. Dan kita waktu itu lolos dari grup karena kita lawannya Vietnam sama Jepang waktu itu kan. Kita lolos. Terus kalah sama Thailand di babak 8 besar waktu itu. Nah, setelah itu lanjut ada beberapa drama lah, ada beberapa masalah, akhirnya timnas ke SEA Games kan. Iya. Iya kan? Iya, Nah, di SEA Games meskipun kita ngalahin Thailand, habis itu kita Kalah terus. terus, iya, tahu kalah gua terus, tahu. kalah 3-4-1 Karena itu banyak banget pemain baru, Cal. Iya, bener, banyak banget main baru. Itu kayak Cahyo Oman main di situ kan? Betul, Cahyo, Oman. Terus yang gua salutin adalah waktu itu Coach Vic Herman berani untuk memasukkan dua pivot yang pasti lu tahu gua. Johannes Mustamu. Iya. Johannes Mustamu itu pivot dari nowhere, dari anta beranta, tiba-tiba main di Pelindo dan main bagus. Iya. Iya kan? Kalau nggak salah di situ waktu itu pivotnya 3, Suban, Suban, Johannes Johannes sama sama bukan. Papua. Oh, Si Benny Larao. Dan waktu itu sempat gue masih inget juga dia sempat seleksiin Gian. Anak Depok, Iya, Gian Parandika. tahu. Pemain Kosmo waktu itu kalau nggak salah. Iya, main yang Kosmo. Pelindo juga pernah. Iya, pernah Pelindo juga gitu kan. Nah, itu
regenerasi tuh Bang Dil. Udah Emang sampai banyak pemain baru di situ. Banyak banget pemain baru, ada Johannes itu kan gila, tiba-tiba dia masuk timnas dan tiba-tiba main di situ kan. Itu ya banyak pemain baru lah di situ Iya, di iya, 2017 itu. Tapi memang itu jatuh Bang Dil. Setelah SEA Games kita AFF futsal nggak lolos babak grup Bang Dil. Terseok-seok lah di situ Terseok-seok waktu itu kan. Cuman pemainnya naik. Ah. Nah, setelah itu kan Coach Vikan kan cuma 1 tahun kan. Iya, bentaran Cuma 1 doang tahun, bentaran lah, 10 bulan atau 11 bulan gitu kan. Lanjut Coach Kensuke. Ini yang membangun Nah, menurut ini gua nih. fondasi dan karakter. Iya, benar. Iya kan? Apa yang lu ingat dari Coach Kensuke Bang Dil sebagai pemain liga yang waktu itu diamati langsung tuh Bang Dil? Kalau gue bilang si Kensuke ini pekerja keras ya, karena kan dia yang memulai, kalau nggak salah tuh dia tuh setiap tim didatengin Cal. Oh, Dulu waktu itu gue iya, masih iya. di Mataram, Ah. jadi dia misalkan kayak dia karena dia bakal jadi pelatih timnas, dia tuh datang ke semua tim. Perkenalan gitu ya? Perkenalan gitu, dan dia ngasih materi juga. Dia ngasih materi waktu itu di Mataram, dia sempet kayak 2 minggu atau berapa. Jadi gue selama 2 minggu tuh dilatih Kensuke. Dilatih Kensuke. Nah, setelah dari Mataram dia pindah ke klub lain, habis itu dia pindah ke klub lain. Jadi dia bener-bener nyari pemain yang mungkin masuk kriteria dia kali ya. Betul. Dan dia juga harus mengenal klub-klubnya ya. Iya, kayak gitu. Terus ya ini fondasi dan karakter itu dibangun sama Coach Kensuke dan itu selama 3 tahun ya. Dan lama menurut gua juga. sih bagus banget waktu itu kan karena kita U20 yang angkatan kedua Bang Dil. Iya. Ada Ipul, Iya. ada Dewa, Itu ya kan kan. masuk 4 besar kan? Masuk 4 besar kan, masuk 4 besar waktu itu kan. Cuman kalah di semifinal sama Afghanistan. Iya. Waktu itu yang Afghanistan yang sekarang ini udah jago banget nih Bang Dil. Yang ngalahin itu menit terakhir kalau nggak salah tuh Iya sama Leko. betul itu menit terakhir Iya, lah bener, pokoknya. bener. Terus bukan sama Leko dong, sama Leko mah U17 yang itu menit terakhir betul. Oh iya. Yang Jepang, Beda ya. Jepang. Tapi itu Vietnam. Kensuke juga ya? Itu bukan Yori. Oh, Yori. Nah ini Kensuke angkatan kedua. Oh iya. Pada akhirnya coach setelahnya tinggal kayak apa ya Dil? Nerusin. Ngebawa nih Iya, ada iya. angkatan 1, angkatan kedua untuk regenerasi. Maintenance lah. Maintenance saja, iya nggak? Maintenance. Misalnya nih, kan Kensuke udah cabut tuh misalnya. Iya. Ada Asam Zade. Iya. Asam Zade juga cuma sebentar kan. Tapi dia meneruskan. Iya, meneruskan. Waktu itu kan kita dapat perak. Lumayan tuh dapat Lumayan. perak. Terus Karena udah kebentuk juga. udah kan, kebentuk dan menurut gue ini Asam Zade itu ya meskipun nggak berpengaruh banget ke dalam apa ya konsep, tapi dia mampu meneruskan secara benar gitu Iya, waktu itu. Karena kan kita final AFF. Terus SEA Games juga final kita Iya. lawan Thailand kan. Lawannya juga susah-susah. Iya, dan waktu itu kan kita menahan imbang Thailand. Akhirnya kita dapat perak. Terus setelah itu kan sempat juga down lagi Bang Dil. Iya kan? Pas coach Sorato. Iya, Marco Sorato. Menurut gua dia mungkin punya program, tapi tapi programnya tidak dijalankan dengan baik menurut gua. Karena waktu itu kan kita coach Sorato tuh cuma 2 bulan untuk Bentaran mempersiapkan. doang kan Iya. dia? Mempersiapkan timnas waktu itu mau ke kualifikasi. Iya. Udah gitu kan kualifikasi kan awalnya kan di Indonesia kan. Terus tiba-tiba Pindah. dengan drama yang ada pindah ke Arab Saudi. Ya beli. Tuan rumah lagi Arab Saudinya. Iya. Iya nggak? Ya udah ya seperti yang sudah di sepak bola ya Bang Dil. Kalau udah nyampe sana Iya udah kalau dicampur aduk kayak gitu ya, udahlah nggak jelas. udah nggak jelas tuh. Akhirnya kan itu kan ngedon kan karena Kalah ya lawan Arab Saudi. Ya? kalah lawan Arab Saudi, kalah lawan Afghanistan seri. Iya. Akhirnya kita nggak lolos ke Piala Asia. Itu kan Piala Asia itu untuk Piala Dunia. Jadi udah nggak lolos. Terus pada akhirnya Afghanistan kan yang ke Piala Dunia. Iya. Iya kan? Terus setelah itu Coach Sorato cabut, federasi baru, Coach Hector. Nah menurut gue ini Coach Hector menyempurnakan. Iya nggak? Benar. Menyempurnakan secara teknik dan taktik, terus ada non teknis juga. Terus menurut gue juga yang terpenting di regenerasi di era Coach Soto itu adalah regenerasi kepelatihan. Bener nggak? Coach Eka, Iya. iya kan? Banyak ganti pelatih juga ya. Betul, banyak Staff-staffnya ya. asisten-asistennya. Dan yang gue tahu dari Coach Hector adalah dia nggak pakai pelatih asing untuk jadi asisten dia. Iya nggak? Dan dia juga nggak lihat nama besar pokoknya yang. Nah itu dia yang gue lihat, dia nggak lihat nama besar. Coach Eka sebelum di Pendekar sama lu kan? Iya. Iya kan? Di Pendekar nggak bareng gua, tapi di dia mainnya bareng gua. Oh iya dulu. Kairo. Anjir Kairo. Lama banget tuh ya. Kairo lawannya Raisa, Iya, lawannya iya. Cosmo, gitu ya. Betul. Udah lama juga itu. Udah lama juga itu Tarkam Jabodetabek legendaris itu. Iya, nggak? iya. Ya, Eka. Terus ada juga Coach Amril. Coach Amril yang akhirnya kita kelihatan kan kemarin di Iya. Cina kan. Iya, karena kan sebenarnya kalau Bang Amril mungkin secara jadi player dia senior, tapi Senior. kalau untuk pelatih kan dia
baru. Iya, baru kan. Cuman yang gue lihat emang yang waktu itu kita pernah bahas, Coach Amril tuh coach ngulik. Iya. Dan dia mainin laptopnya pinter. Rajin. Dan menurut gua analisa-analisa kayak gini itu baru dimulai. Gua nggak tahu ya, cuman ini pelatih itu disuruh semua analisa dan ngedit-ngedit itu di Eren Kensuke. Iya. Yang gua Iya, ini gua- ya, yang gua lihat ya. Jadi mereka tuh pada ngulik semua Bang Dil. Itu terus Coach Eka, Coach Amril, Coach Bisuk. Iya kan? Terus sekarang ada Coach Reka, ada Coach Reka, Naim. iya. Naik semua nih gitu Yang kan. U16, U19 ya? Iya, jadi istilahnya nih kayak Sintayong muridnya Coach Nova, Iya, iya kan, betul, gitu betul, kan. Jadi betul. ini naik semua nih Coach Reka di U16, Coach Naim di U19. Iya. Udah gitu bajunya sama semua, t-shirtnya sama kayak Coach Hector gitu kan. Gitu, terus ya begitulah. Nah selain itu ada lagi Bang Dil, regenerasi pesaing. Apa yang lu lihat dari pesaing-pesaing kita Bang Dil? Yang menurut gua kenapa Indonesia bisa ngalahin juara lah kemarin, karena Indonesia nih lagi di masa kemasan nih, udah mateng lah, Cal. Iya. Tapi negara lain tuh kayak lambat regenerasinya. Betul. Contohnya kalau gue lihat kayak Thailand lah. Thailand gue lihat kayak pemainnya itu aja, Cal. Bahkan dia ngandelinnya si Osaman Musa lagi, Iya. Musa lagi. Betul. Itu benar kata lu Bang Dil, pemainnya dulu itu Thailand mainnya itu aja. Itu aja kan. Supaut, iya kan? Krit Sada, Iya. Jet Sada. Tapi emang pas zaman dia ngeselin sih. Emang ngeselin sih. Emang itu udah pemain legend Iya, banget itu. legend lah. Dan emang secara mental kuat. Waktu kita di AFF 2022 sama SEA Games itu masih ada Krit Sada Iya. sama Supaut. Iya, masih ada. Makanya gua nggak tahu kenapa emang anak-anak kita tuh kayak hormat banget, respect Iya, banget sama iya. dia kan. Dan emang mereka Karena mainnya juga emang mainnya kelas sih. bagus, attitude-nya juga bagus. Mereka tuh kayak jadi abang-abangan Thailandnya Iya, si Rio. Karena kan waktu itu pernah latihan bareng, di tim bareng, waktu itu di Blacksteel kan? Iya. Di Blacksteel bareng gitu kan. Gue juga satu tim sama Jet Sada. Oh iya, di X-Series ya? Pelindo. Oh, di Pelindo. Oh iya, Jesada. Oh iya benar, top. Iya, Yoi. dia- Katanya lu nganterin pulang ya, Dil? Iya, soalnya Oh. nggak ada yang anterin pulang. Jadi gue yang... Iya, Dil. Pelindo punyanya kapal, Bang Dil. Iya, Bukan iya. mobil. Kalau kapal bisa tuh, gitu. Terus ya itu benar, terus pelatih itu aja Bang Dil. Iya, Iya udah kan? ganti-ganti ya. Si Pulpis, Miguel. Pulpis lagi, Miguel lagi. Padahal lu gagal berapa kali, masih aja itu aja. Iya, maksud gua ini kayak nggak ada pelatih lain apa ya Thailand ya? Orang dalam kali. Orang dalam nggak tahu ya mungkin karena pengen bisa jadi kan kayak ini harus target yang ini aja gitu, Iya. event gitu kan. Lalu dia ngerasa kayak ini udah hafal sama pemain Thailand nih, Iya. jadi dipakai lagi. Dan selain Osaman Musa sebenarnya ada beberapa pemain yang emang menurut gua ya bagus gitu. Cuman secara mental Belum. kayak Iya, belum siap. belum jadi banget di event gitu kalau di Thailand ini. Terus ada Vietnam lagi. Vietnam itu sebenarnya nggak ada liganya Bang Dil. Waduh, Kejuaraan aja. masa? Iya, jadi kejuaraan. Kayak turnamen-turnamen Iya, aja gitu. kejuaraan nasional sini, kejuaraan nasional sini. Atau enggak kayak Liga Ramadan. Iya. Liga Ramadan. Liga Ramadan yang pulang-pulang subuh. Pulang-pulang subuh, pulang-pulang udah sahur. Iya. Tapi mereka ini pinternya adalah pemainnya berkarakter dan punya Iya. mental. Kerja keras. Pekerja keras, terus memang pelatihnya pelatih asing terus Bang Dil. Iya. Dari dulu Bang Dil, sebelum kita mereka duluan, maksudnya yang udah konsisten sama pelatih asing gitu. Kalau timnas Indonesia kan cuman waktu itu 2023 punya pelatih Iran. Abis itu udah nggak ada pelatih asing lagi. Tapi bahaya nih kalau Vietnam liganya jalan. Betul, Ya kan? betul. Nah, terus ada Myanmar. Menurut gua masih baca-baca gitu ya di akun-akunnya Myanmar gitu. Mereka itu kompetisi bagus Bang Dil. Kompetisi jalan, tapi dia terpusat di satu gor. Oh. Gitu. Dia coba berpusat di satu gor, terus ada juga U19. Tapi kenapa dia drop menurut gua di SEA Games ini? Karena dia nggak cocok sama pelatih. Iya, menurut gua ya. Mereka nggak cocok sama pelatih. Gua nggak tahu apakah nggak cocok sama pelatih Thailand karena 2 kali sama pelatih Thailand nggak cocok gitu. Mungkin bisa aja diganti pelatih lain Iya, gitu iya, kan. iya. Negara lain mungkin aja bisa. Karena nih fondasi kompetisinya udah ada Bang Dil, Myanmar Bang Dil. Nah, terus Kalau Malaysia itu kan nggak dilatih Coach Same. Kosame. Iya kan? Liganya jalan. Ah. Iya kan? Liganya jalan. Tapi yang usia dininya baru-baru banget. Baru-baru banget gitu. Dan menurut gua liga usia dininya dia agak kayak cuman antar SMA itu jarang juga. Jarang juga. Tapi emang Kosame itu bisa apa ya? Menonjolnya dia adalah dia bisa mau regenerasi, Bang Dil. Karena kemarin gue juga lihat ada beberapa pemain baru juga. Iya, ada pemain baru kan. Selain
si Iwan Bakri yang kalau tarkam di Kalimantan lu ketemu ya? Iya. Pemainnya emang dia pemain lama juga sih, Oh, banyak pemain banget itu lama. lama yang lama banget tuh. Iya. Iwan Bakri itu setahu gue umur 31. Terusnya si kapten siapa lupa gua. Ayun ya. Ayun juga. Ayun ya kan, Ayun sempat main di SKN. Iya. Nah, terus beberapa pemain senior emang udah nggak dibawa lagi sama Kosame. Ah. Contohnya kayak pivotnya tuh Saiful Iya, Nizam. iya tahu. Terus si Dekwan. Terus siapa ya lagi ya? Faris siapa gitu kan. Terus ada beberapa yang udah nggak dipanggil lagi, dan ini ada pemain-pemain baru yang emang muncul kayak misalnya kiper kemarin iya, lawan kiper. lawan kita kan jago banget itu Bagus, lawan iya. Indonesia kan. Terus ada lagi yang bule tuh Iqbal Sahir kalau nggak salah namanya Iya. itu. Wah itu jago juga, cuman memang harus banyak jam terbang di internasional sih menurut gua. Karena Sama Kosame juga baru juga kan. Kosame baru juga, baru juga dua tahunan apa ya, 1,5 tahun apa 2 tahun gitu kan. Terus ini dia dapat perunggu juga, ini peningkatan Bang Bil. Iyalah. Iya Sebelumnya kan? belum ya? Sebelumnya Sebelumnya- jarang dapat gitu dia. Cuma waktu di Malaysia dapat perak. Terus Kosame ini Kabarnya? kabarnya nih nggak akan lama di Malaysia nih. Nah, Kenapa ini emang dia? bisa jadi. Nggak betah. Bukan nggak betah sih, bisa jadi dia ada tawaran tawaran lain. lain, Iya. kan. Siapa tahu aja kan balik Indonesia. Iya, Benar nggak? bisa jadi. Bisa jadi balik Indonesia karena dia Udah akrab kayaknya juga udah sama akrab Liga banget Indonesia sama nih. Liga Indonesia, sama pemain Indonesia, dia udah akrab banget gitu kan. Oke Bang Dil, terus next kita ada agenda apa nih Bang Dil? Di Januari nanti kita bakal ada Piala Asia nih. Oh ada Piala Asia ya, Tanggal berapa sih ini? tanggal 27. Tanggal 27 Januari. Oh, berarti akhir Januari. Akhir Januari sampai awal Berarti Februari. padat nih ya jadwal timnas nih ya. Padat. Pesaing lebih berat Bang Dil. Karena kita di grup sama Kirgistan, Korea Selatan, sama Irak. Irak. Iya, itu pemain apa? Kita lawan negara Asia sana lah tuh, Asia Barat dan Tengah tuh. Pede gak nih? Pede gak nih? Gua sih pede ya. Nonton? Gua sih pede. Nonton kan nih? Nonton. Gue sih pengen nonton. Gue sih yakin rame sih penonton. Rame ya. Terus ada AFF juga katanya Bang Dil, April. Itu April. April Makanya jarak kan AFF. dapat banget setelah Iya. puasa tuh ya. Iya, setelah puasa tuh kalau nggak salah. Lah, kita liga mulai kapan sih? Kita liga mulai April. Maret akhir. Oh, Maret akhir. Maret akhir. Jadi Berarti mungkin ini main dulu ya. Mungkin main dulu kali ya, kayaknya deh. Main dulu jeda AFF. Oh, jeda dulu. Kemungkinan ya. Nah, terus yang lu lihat dari pemain Bang Dil, gimana yang lu lihat dari performa pemain di setahun ini? Timnas ya. Pertandingan kemarin atau Ya, setahun lah pokoknya. setahun belakangan. Iya. Kemarin gue lihat Dewa mainnya bagus banget di SEA Games. Gila, dia sebenarnya udah beberapa kali event bagus juga kan. Yang pas yang kita bilang timnas kedua itu Dewa kan Ya, di situ ya, kan. Di betul. situ juga dia mainnya bagus kan, dia kapten juga di situ. Nah, di situ mainnya bagus banget. Terus juga ada pemanggilan perdana mungkin ya bagi Regun ini ya di timnas yang senior kan. Nah, sebelumnya udah ya? Sebelumnya Enggak udah lah, dia kan yang kedua, timnas kedua dia. Oh iya bener ya? Oh iya Ini yang baru ya bener ya. perdana ini. Jadi dia tahun 2025 ini perdana ya? Di Cina sama di SEA Games ya? Iya. Gimana Bang Nil? Nah, terus juga ada Rio sama Ipul yang nggak dipanggil kemarin kan? Iya, karena cedera. cedera. Nah, gue nggak tahu nih, nanti setelah Rio sembuh nih bakal dipanggil kan nih Iya. lagi nih. Karena Oke. kuota pemain di AFC gue nggak tahu tuh berapa tuh. 14. Berarti kan kalau emang 14 harus ada yang Harus ada yang dikorbankan. Dikorbankan. Iya. Tapi gimana? Berarti lu nggak rela nih? Ya lu kan udah lihat Dewa mainnya kan? Iya, iya. Berarti lu kayak kurang pas aja kalau Dewa misalnya ya. Misalnya, misalkan. kan? Misalnya Dewa tersingkir. tersingkir. Iya, gimana menurut lu? Tersingkir dengan siapa? Oh, tersingkirnya dengan siapa? Tergantung gitu ya? dengan siapa dulu. Oh, Kalau oke. misalkan kualitasnya oke, ya kita mungkin bisa, mungkin Bagus. ya bagus. Cuman yang jadi masalah kan sebenarnya Dewa ini mainnya lagi bagus banget. Oh, lagi di performanya lagi naik Iya, lah. jadi kayak menurut gua kalau Dewa dicoret agak nggak fair juga karena mainnya lagi bagus banget di beberapa event timnas. Oke. Jadi alasannya kenapa nih? Cuman kan itu bagian dari Iya, pelatih lah. Pelatih, skema dari pelatih. Skema Kita pelatih nggak kan. tahu. Jadi kan kita tinggal tunggu aja. Kalau Regun? Regun sebenarnya layak lah. Dia karena kan dia juga mainnya lagi oke banget Betul, lah. betul. Di timnas yang kemarin Betul. yang kedua tuh dia pemain terbaik. Terus juga dia di Super Cup ya pemain. Iya, ini Super Cup. Super Cup juga dia pemain terbaik juga ya. Iya benar. Iya Dia kan? di Cina ya. Ya mungkin ya sangat layak banget buat Regun. Cuman ya balik lagi nanti di tapi emang beneran 14 ya, bukan 16 Cal. Setahu gua 14, tapi mungkin dua
mungkin standby player gitu kali ya. Iya. Mungkin ya. Tapi yang jelas Raikkonen banyak banget pesaingnya sih. Oke, Iya. iya sih emang ya. Banyak Saing banget. di flank itu ya bejibun ya. Bejibun banget. Karena Indonesia nih talentanya banyak banget ya, Bener, bagus-bagus, bener. kompetisinya jalannya bagus. Iya benar. ya Ini kan? cost Hector udah bukan pusing ngurusin taktikal dan skema lagi, ngurusin milih pemain. Milih pemain, karena kebanyakan. talent poolnya banyak banget ini Iya, ya kan. iya. Ini udah ada layer 1, layer 2. Terus ada Bagir, Habibie atau Nizar. Gimana menurut lo? Kiper nih emang dilema juga ya? Iya, tiga-tiganya bagus. Tapi kemarin 2 pemilihan kiper menurut gua tepat sih. Tepat Habibie sama Nizar. Iya, iya. Ya gua karena kan setiap pemain kan ada fasenya di kadang bagus, kadang lagi kurang Iya, perform betul, gitu. betul. Dan gua ngeliat kayaknya Bagir di seri pertama bagus tapi nggak kayak Bagir biasanya, Cak. Oh, oke. Oh, berarti melihatnya dari liga ya? Dari liga. Dari kalau gua liga ya? bilang. Ah. Oke. Boleh. Ini talent pool udah banyak. Terus ada lagi nih nama-nama yang standby nih. Kayak misalnya nih, bisa aja nanti ada Adi Karet, ada Aditya's Iya. Backsteel, terus ada duo Favage, Walter Iya. Fauzan. Gimana menurut tuh peluang-peluang mereka ini? Mereka kan masih pada muda nih. Iya. Masih panjang banget lah Betul. untuk karirnya lah. Dan senior-seniornya itu mungkin ya 3 tahun, 4 tahun ke depan masih oke lah. Jadi peluang besar banget nih buat dicoba para pemain muda. Karena kan buat regenerasi juga kan. Betul. Tapi lu yakin dicobanya di AFC, Piala Nah, AFC? Karena kan ada AFF. Kalau menurut gua nanti di AFC nggak bakal ada banyak perombakan. Oh, nggak bakal ada banyak perombakan ya? Bahkan menurut gua kayaknya bakalan itu aja pemainnya. Oh, iya. Jadi iya. maksudnya itu 14 itu Ya yang pokoknya jual udah di- itulah, udah solid nggak lah yang dirombak. yang Iya. SEA Games kemarin lah ya, Iya. sebagian besar gitu ya. Ah. Tapi kita nggak tahu nih, jangan mikirin ekor sektor ya kan. Iya, Kemarin aja iya. kita ditipu nih, tiba-tiba main bagus nih. Iya Iya, kan? benar. Siapa tuh nanti ada kejutan-kejutan ya, Bang Dile dari cost sektor. Iya. Mudah-mudahan ya apa yang dia pikirin sesuai sama yang kita harapin juga. Betul. Talent pool udah banyak. Sekarang ada timnas U16 sama U19 yang lagi main di AFF nih. Waktu kita take podcast ini, yang lu lihat gimana Bang Dil? Nih pemain-pemain ini, karena kita kemarin udah sempat lihat juga ya nonton ya. Iya. Gimana? Tapi jujur gue kalau timnas U16, gue banyak yang gue nggak tahu, Cak. Iya. Pemain-pemainnya Iya. karena kan jauh banget. Ya. Tapi nonton kan? Dan gue nonton tapi cuman nggak terlalu kenal pemainnya. Tapi emang ya Indonesia balik lagi dia tuh bakatnya banyak banget, luar biasa banget. Nah yang gue nggak sabar sebenarnya timnas U19 aja. Karena banyak pemain yang udah main di liga. Betul, Dan ada betul. beberapa pemain yang emang gue udah kenal banget cara mainnya. Oh iya. Siapa Karena tuh? pernah main bareng juga kayak si Akram, terus kayak si Epoy, Iya, ya, Epoy, iya, dia udah Epoy. punya pengalaman ya. Udah gitu jadi kapten lagi? Kapten. Jadi kapten di U19, Epoy juga kan. Terus yang gue lihat nih, apapun hasilnya Bang Dil, jangan apa ya, jangan Berharap terlalu banyak. pressure lah. Jangan Jangan terlalu berharap terhadap hasil menurut Iya, gua. iya, Karena iya. ini journey-nya mereka ini pertama kali loh. Ya ini bagian dari proses juga kan, Betul. regenerasi. Dan ini tim U16 ini ya timnas U16 pertama Bang Dil. Pernah Iya. dibentuk ya. Dibentuknya pertama menurut gua kalah menang itu adalah proses mereka Iya. gitu. Jadi kita kayak misalnya nggak juara atau juara gitu. Ya udah itu bonus aja Pak. Iya, atau iya. itu pembelajaran buat mereka Iya. gitu. Itu resultnya aja gitu, hasilnya, tapi prosesnya tuh harus kita lihat gitu. Yang gue lihat tuh kemarin konsepnya taktikalnya Iya, udah jalan udah Bang paham Dil. ya. Iya sih, emang. Skemanya. Gua kadang kalau turnamen di Bekasi juga ketemu anak-anak SMA, udah jago-jago banget. Iya, jago-jago bener. banget ya. Jago-jago banget. Jadi Udah mainnya main taktik gitu ya. Iya, udah Main nggak asal 4-0, gocek. 1-3 gitu-gitu ya Bang Dil ya. Heeh. Dan ya ini regenerasi, dan ya kita sebagai penonton atau netizen ya Bang Dil ya, jangan terlalu kayak komen, kok kalah sih? Iya, apalagi menghujat kan. Menghujat, jangan lah gitu. Ini masih dalam pembentukan Betul. mental mereka kok kalah juga. sih, kok menang, kok begini sih mainnya, kok begini sih. Jangan, ini apa ya? Ini pembentukan mereka nih. Iya. Ini 16 ini kan sebagai kayak langkah nih. Selanjutnya mereka apakah masih mau lanjut di futsal, atau misalnya mereka punya olahraga lain misalnya, Iya. bola misalnya. Mereka mau lanjut bola aja deh. misalnya. Iya, Itu karena kan di U16 ini. bisa juga kan dari U16 ini bisa ke sepak bola atau ke futsal juga ya kan. Neymar, Ronaldinho, Luka Banyak. Modric. Iya udah banyak contohnya. Di usia-usia kayak gini nih, itu mulainya dari futsal Iya, Bang iya, Dil, iya. gitu. Jadi ya kita nggak usah inilah. Terus gini, kalah nggak usah dihujat, menang pun menurut gue ya nggak usah Nggak terlalu terlalu, iya. overexpose lah. Menurut gue ya, jangan terlalu overexpose, apalagi misalnya
pemain ini bagus, pemain ini terus iya, yang iya, iya. spotlight. Menurut Karena gua nggak bagus juga buat mental mereka gitu. Udah banyak contoh juga bagus di usia muda, di usia yang Betul. harusnya bagus, di Betul. usia emas dia malah redup. Betul. Atau nih misalnya nih bagus di timnas, main di timnas udah bagus. Tiba-tiba di klubnya mereka ya naik turun gitu kan. Karena kan masih usia muda Iya, gitu masih. kan. Mentalnya masih harus terasa lah, Iya, harus diuji iya. lagi, di-develop lagi gitu. Dan ini tugas dari tim kepelatihan Bang Dil. Oke, gitu aja ya Bang Dil ya. Gitu aja. Nanti setelah ini mungkin kita akan ngobrol-ngobrolin yang lain Bang Dil. Karena Banyak rumor-rumor udah banyak nih. Iya. A1 gue mau nungguin nih Bang Dil nih ntar ceritain A1 lagi Bang Dil. Nanti Katanya makin kita banyak. cari dulu, gua kumpulin dulu datanya, dulu. baru kita kasih tahu. Bang Dil katanya matanya banyak nih, intel-intelnya banyak ya. Banyak pengaduan pokoknya. Pengaduan futsal ya, hotline. Iya, tapi bukan gara-gara kita semenjak gua bikin Iya. ini ada beberapa pemain yang jadinya curhat, Cak. Oh, curhat. Kasih tahu kenapa Iya. ini gini. Jadi Oke, banyak gini aja deh. Pokoknya yang mau pemain-pemain futsal yang mau curhat langsung ke Bang Dil, rahasia terjamin. Iya. Atau enggak kayak pengen buka rahasia terus tapi belum berani, Cak. Iya. Gua berani. Iya. Iya, boleh.